Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang peluang, khususnya tentang permutasi dan kombinasi. Ini adalah materi matematika kelas 12 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Langsung saja kita bahas tentang peluang, khususnya tentang permutasi dan kombinasi. Ini materi matematika kelas 12 SMA. Ya, ini matematika wajib ya, dipelajari di kelas 12 untuk jurusan IPA atau peminatan matematika dan IPA, juga dipelajari di jurusan IPS atau peminatan ilmu-ilmu sosial. Oke adik-adik, kita langsung saja bahas. Sebelum memahami lebih jauh tentang permutasi dan kombinasi, kita pahami dulu yang namanya faktorial. Faktorial disimbolkan dengan tanda seru. Ya, faktorial ini rumusannya adalah n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3. Ya, kalau kita teruskan di sini kali n kurang 4 kali n kurang 5 dan seterusnya sampai hasilnya kali 1. Ya, terakhir kali 1. Oke, kita contohkan adik-adik. Misalnya 5 faktorial. Ya, berarti n-nya 5 kali n kurang 1 berarti 5 kurang 1 berarti kali 4. 5 kurang 1 kan 4. Kemudian n kurang 2, 5 kurang 2 berarti 3. Kemudian n kurang 3, 5 kurang 3 2. Kemudian 5 kurang 4 1. Jadi kalau sudah 1 stop adik-adik, seperti itu. Jadi 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita selesaikan ini ya silakan dikalikan. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 kali 1 120. Jadi 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Seperti itu adik-adik. Oke, setelah kita paham faktorial ini ya, baru kita bisa memahami permutasi dan kombinasi. Karena ini rumusannya ada faktorial di sini. Oke adik-adik, PNR ini n faktorial per n kurang r faktorial. NR ini simbolnya bisa seperti ini ya, n, r atau n-nya di sini ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya. Oke. Itu artinya sama, yaitu P R dari N. Ya, permutasi R dari N. Oke, N dan R itu nanti bilangan ya, bilangan bulat. Ya. Oke. Perlu adik-adik ketahui satu lagi, yaitu kalau adik-adik ketemu 0 faktorial itu hasilnya 1 ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat kombinasi. Kombinasi ini, n kombinasi r dari n ini, ya, rumusnya n faktorial per n kurang r faktorial kali lagi r faktorial. Ini sekali lagi r faktorial di sini. Itu bedanya kombinasi dengan permutasi di dalam rumus ya. Nanti di dalam soal cerita ada bedanya tersendiri. Oke adik-adik, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan permutasi 5, 2. Kita lihat juga sekalian kombinasi 5, 2 biar bisa membedakannya. Oke adik-adik, kita coba kerjakan di sini. Oke, permutasi 5, 2 berarti n-nya adalah 5. Berarti 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 faktorial. 5 kurang 2 3 faktorial. Kenapa berhenti di 3 faktorial? Karena ini bisa dicoret. Sebenarnya ini 3 kali 2 kali 1.
Tapi berhenti di 3 faktorial aja karena ini bisa dicoret. Sehingga hasilnya 5 kali 4, 20. Sedangkan kombinasi 52, yaitu 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial kali lagi 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial, berhenti di 3 karena 5 kurang 2 kan 3 faktorial. Kali 2 faktorial, 2 faktorial ini 2 kali 1. 3 faktorial kita coret. Ya, ini 5 kali 4 per 2 kali 1. Ini 2 dengan 4 juga bisa dicoret. Ya, ini sudah tidak faktorial, jadi boleh dicoret dengan yang tidak faktorial. 4 bagi 2 hasilnya 2, jadi 5 kali 2 10, bagi 1 10. Jadi kombinasi 25 ini hasilnya 10. Seperti itu adik-adik ya, perbedaan rumus dan penggunaan rumusnya di dalam permutasi dan kombinasi. Oke adik-adik, kita lanjut contoh soal yang kedua dan ketiga. Ini dalam bentuk soal cerita ya adik-adik. Coba kita lihat contoh soal yang kedua. Dalam suatu kelas terdapat 10 calon sebagai pengurus kelas untuk menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyak formasi yang dapat dibentuk atau banyaknya cara yang dapat dibentuk dalam pemilihan ini. Oke, adik-adik, di sini kita perlu memperhatikan urutan ya, karena yang pemilihan terbanyak nanti akan sebagai ketua dan berikutnya sekretaris dan bendahara. Oke adik-adik, ini berarti urutannya penting. Urutannya penting. P. Huruf P ini saya besarkan karena kalau urutannya penting berarti dia permutasi. Ya. Jadi seperti itu adik-adik. Kalau soal cerita, kalau urutannya penting kita pakai permutasi. Coba kita perhatikan contoh soal yang ketiga. Suatu kelompok PKK beranggotakan 15 orang. Mereka bertemu dan saling bersalaman. Tentukan banyak cara mereka bersalaman. Jadi ada 15 orang saling bersalaman. Penting tidak urutan di sini? Ya, urutannya tidak penting. Jadi kalau mereka saling bersalaman, terserah yang mana bersalaman terlebih dahulu, tidak perlu urutan. Ini kalau urutannya tidak penting, ini soalnya soal kombinasi. Jadi seperti itu adik-adik, cara mengingatnya huruf P, penting. Kalau urutan penting berarti permutasi. Kalau urutan tidak penting berarti kombinasi. Oke adik-adik, berarti soal nomor 2 ini permutasi ya. Permutasi berapa? Kita lihat calonnya ada 10 orang. Yang akan dipilih nanti adalah ketua, sekretaris, bendahara. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 3. Berarti permutasi 10, 3. Jadi 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial. Oke, ini kombinasi berapa nomor 3? Kombinasi yang akan bersalaman 15 orang. Orang bersalaman itu berdua. Artinya orang bersalaman itu 2 orang. Jadi tidak mungkin orang bersalaman lebih dari 2 orang. Ya, sekaligus. Jadi setiap bersalaman kan 2 orang. Berarti ini kombinasi 15 orang dan setiap orang bersalaman 2 orang. Jadi ini 15 faktorial per 15 kurang 2 faktorial kali lagi 2 faktorial. Seperti tadi ya, kalau kombinasi ada kali lagi R-nya ya. Oke. Kita lanjutkan adik-adik, 10 faktorial per 10 kurang 3 kan 7 faktorial. Ini kita buat sampai 7 saja adik-adik. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Harusnya kan sampai 1 karena di bawah ini ada 7 faktorial. Kita stop di 7. Jadi di sini 7 faktorial. Karena kita stop di sini maka di sini ada faktorial. Tapi kalau kita mau teruskan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 sampai 1. Oke, tapi kalau kita mau stop harus ada faktorial.
rialnya ini ya, tanda seru ini. Ya, karena bisa dicoret dengan yang bawah ini. Jadi stop aja sampai 7. Jadi hasilnya 10 kali 9 kali 8 ya. 10 kali 9 90. 90 kali 8 adalah 720. Jadi hasilnya adalah 720 cara ya, atau formasi cara menentukan ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke adik-adik, untuk kombinasi ini kita selesaikan. Berarti 15 faktorial per 15 kurang 2 kan 13 faktorial. 2 faktorial ini tetap 2 faktorial. 15 ini kita stop sampai 13 faktorial, karena di bawah ini ada 13 faktorial juga ya. Nanti akan kita coret. Sementara 2 faktorial ini kita uraikan 2 kali 1. Oke, 14 dengan 2 bisa dicoret, jadi coret. Ini kalau sudah tidak faktorial semua baru boleh dicoret sama-sama dengan tidak faktorial, karena ini sudah diuraikan ya. 2 faktorialnya 2 kali 1, 15 kali 14 ya. 14 bagi 2 itu 7. Jadi hasil akhirnya adalah 15 kali 7 bagi 1 ini ya adik-adik. Jadi hasilnya, oke, kita kalikan 15 kali 7, 35, simpan 3, 7 tambah 3, 10. Jadi hasilnya 105. Banyaknya cara. Kelompok PKK yang 15 orang ini bersalaman ada 115 cara. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita coba contoh soal yang keempat. Ini mencari nilai N. Adik-adik, ada soal permutasi dan kombinasi atau faktorial itu kadang-kadang soalnya diminta mencari nilai N seperti ini ya. Nilai N yang memenuhi Pn kurang 1, 2, 5, 6 ya. Ini permutasi N kurang 1 dengan 2. Oke adik-adik, caranya ya. Kalau tadi N faktorial adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 dan seterusnya sampai 1. Itu kalau N faktorial. Tetapi kalau N kurang 1 faktorial ya, berarti N kurang 1 faktorial sama dengan, mulainya dari N kurang 1. N kurang 1 kali N kurang 1 dikurang 1 lagi, berarti N kurang 2. N kurang 1 dikurang 2, N kurang 3. Dan seterusnya sampai juga 1. Ini harus adik-adik tahu ya. Ini yang seperti di awal tadi kita bahas adalah rumusan dari faktorial. Oke adik-adik, berarti di sini Pn kurang 1, 2 sama dengan 5, 6. Ini kan sesuai rumus permutasi N kurang 1 faktorial per N kurang 1 kurang lagi 2 faktorial. Oke, kalau kombinasi nanti baru dikali 2 faktorial lagi. Tapi ini permutasi, tidak ya adik-adik. Sama dengan kan 56 yang ini. sama dengan kan 56 yang ini. Oke, jadi N kurang 1 faktorial per N kurang 1 kurang 2 kan N kurang 3. N kurang 3 faktorial sama dengan 56. Oke, seperti ini kita cari bagaimana caranya kita bisa mencoretnya ya. Jadi N kurang 1 ini kita uraikan seperti ini. Sampai stop di N kurang 3. Karena ini kalau diteruskan lagi nanti N kurang 4, N kurang 5 sampai 1. Kita stop di N kurang 3. Biar bisa dicoret dengan N kurang 3. Oke, N kurang 1 kita uraikan menjadi N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3 faktorial per N kurang 3 faktorial sama dengan 56. Oke, N kurang 3 faktorial kan bisa dicoret. Oke, yang ini adik-adik kalikan ke dalam ya. N kali N. Jadi N kuadrat ya. Kita sambung di sini adik-adik. N kali N, N kuadrat. Kemudian N kali min 2 ya. Min 2N. Min 1 kali N. Min 1N. Min 1 kali min 2. Plus 2.
sama dengan 56. Seperti itu adik-adik. Ini kita kali-kalikan ya, seperti perkalian aljabar ya, materi matematika kelas 8 SMP. N kali N kuadrat, N kali min 2 N, N kali min 1 N, min 1 kali min 2 plus 2. Oke, sehingga menjadi N kuadrat kurang min 2N dengan min 1N jadi min 3N tambah 2. Ini min 56 pindah ke sini jadi kurang 56 sama dengan 0. Kita pindahkan ke kiri semuanya. Sehingga N kuadrat kurang 3N. 2 kurang 56 kan min 54 sama dengan 0. Oke, bagaimana cara kita mencari N? Ini kita cari dengan cara memfaktorkan. Ya, ini kan persamaan kuadrat adik-adik. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bagi adik-adik belum mahir bisa lihat video kami terdahulu tentang memfaktorkan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bisa lihat di pojok kanan atas. Jadi adik-adik tinggal klik saja videonya di pojok kanan atas untuk mendapatkan videonya. Oke, di sini pasti N. Kita cari bilangan yang hasil kalinya negatif 54 dan hasil jumlahnya negatif 3. Ya. Oke, 54 itu adalah hasil kali 9 dengan 6. 9 kali 6. Kalau 9 dengan 6, ya hasilnya bisa minus 3. Berarti yang minus adalah min 9 plus 6. Kalau kita kalikan min 9 dengan plus 6, min 54. Kalau kita jumlahkan min 9 dengan plus 6, min 3. Jadi hasilnya min 9 plus 6. Jadi N kurang 9 sama dengan 0. N tambah 6 sama dengan 0. Sehingga N sama dengan pindah ruas jadi 9 di sini. Ini N sama dengan pindah ruas jadi min 6. Biasanya kita ambil yang positif ya adik-adik, yang negatif ini tidak memenuhi. Jadi N-nya adalah 9. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi peluang khususnya permutasi dan kombinasi ini. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.